Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Pagi ini sangat cerah sekali ya. Ya. Hujan nggak? Hujan. Iya, tapi sekarang alhamdulillah sudah reda. Sebelum mulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Ya, silakan Yeri. Baiklah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan pimpin doa dengan agama Kristen. Berdoa mulai. Bapak, sekarang kami ingin memulai pembelajaran kami. Kiranya Bapak memberi kami doa kepikiran supaya kami dapat mengerti apa yang akan dijelaskan oleh Ibu Guru kami nanti. Hanya ingin doa dan permohonan kami Bapak. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah. Untuk memperkuat rasa nasionalisme kita sama-sama untuk menyanyikan lagu nasional. Bu, saya aja yang pimpin. Baik, luar biasa calon bintang masa depan. Yang semangat ya nyanyinya. Ya, senyum dulu. Ya. Setelah kita menyanyikan lagu apa tadi? Garuda Pancasila ya? Ya, kalian sangat luar biasa antusiasnya. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Oke, sekarang saatnya Ibu mengecek kehadiran. Baik. Sekretaris, kira-kira hari ini Hari ini lengkap, Bu. Cuman Ryan kemarin nggak hadir, katanya kerja. Oh, Ryan. Ya, Ryan, kenapa nggak sekolah kemarin? Kerja, Bu. Kerja. Lain kali nggak boleh gitu ya. Kalau bekerja pulang sekolah. Kalau nggak gitu nanti setelah pulang sekolah. Ini nggak hanya untuk Ryan aja ya semuanya. Cici juga gitu. Kerjanya pulang sekolah. Juanda juga gitu, harus semangat. Semuanya ya. Ya, Bu. Baik. Sekarang kita dulu. Berarti hari ini lengkap ya. Ya, Bu. Baik. Kira-kira pembelajaran yang minggu lalu masih ingat apa enggak? Masih ingat? Ya, coba satu. Siapa yang masih ingat? Ya, Tentang cerita sejarah pribadi. tentang cerita sejarah pribadi. Baik, boleh diulangi Rita? Minggu lalu kita belajar apa? Tentang sejarah pribadi. Sudah saya ungkapkan. Oke, tepuk tangan. Ya, baik. Untuk hari ini kita akan mempelajari KD 3.6 dan 4.6. KD 3.6-nya yaitu menganalisis struktur kebahasaan teks editorial baik secara tulis maupun secara lisan. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu menganalisis bagian tesis teks editorial baik secara tulis maupun secara lisan. Tetapi ini kita secara tertulis. Yang kedua, menganalisis bagian argumentasi teks editorial secara tertulis. Yang ketiga, menganalisis bagian penegasan ulang teks editorial secara tertulis. Lalu untuk KD 4.6 yaitu ada menyusun teks editorial dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun secara tertulis.
struktur yang sudah kalian susun tadi dirangkai menjadi satu secara tertulis. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu dengan membaca teks editorial, peserta didik dapat menyusun tesis teks editorial secara tepat. Yang kedua, dengan membaca teks editorial, peserta didik dapat menyusun tesis teks editorial secara tepat. Yang ketiga, dengan membaca, peserta didik dapat menganalisis teks editorial secara tepat. Selanjutnya yaitu dengan berdiskusi, peserta didik dapat menyusun tema teks editorial secara tepat. Nah, yang kedua, dengan berdiskusi, peserta didik dapat menyusun tesis teks editorial secara tepat. Selanjutnya, dengan berdiskusi, peserta didik dapat menyusun argumentasi teks editorial secara tepat. Nah, selanjutnya, dengan berdiskusi, peserta didik dapat menyusun penegasan tentang pendapat secara tepat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyusun atau merangkai dari struktur tadi menjadi teks editorial yang utuh. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan manfaat dari pelajaran yang sudah mau kita pelajari hari ini. Manfaat dari mempelajari teks editorial yaitu menambah wawasan kita terhadap informasi yang sedang banget diperbincangkan di masyarakat. Nah, itulah manfaat dari mempelajari teks editorial. Bisa dimengerti? Bisa. Siapa di sini yang pernah membaca koran? Pernah. Juanda? Pernah membaca berita di lewat apa? Internet? Iya, kalau internet berarti lewat blog ya. Itu juga bisa, selain koran kita juga bisa lewat media sosial. Iya, benar. Oke. Selanjutnya sudah Ibu sampaikan ya tadi tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti, yaitu orientasi masalah. Ibu akan putarkan video. Video ini nanti berisi tentang permasalahan yang mau kita pecahkan dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, video yang Ibu putar ini harus disimak dengan baik-baik. Karena setelah pemutaran video seperti biasa, Ibu akan memberikan pertanyaan. Sudah siap? Siap. Seru nih teman-teman. Iya dong. Seru sekali, tunggu dulu ya. Pernyataan pendapat. Sejak tahun 2018 lalu, sistem zonasi dalam penerimaan murid baru sudah diterapkan di sekolah-sekolah. Tujuan diberlakukannya sistem ini yaitu untuk mempercepat pemerataan pendidikan, agar yang pintar tidak hanya berkumpul dengan yang pintar dan yang tertinggal berkumpul bersama yang tertinggal. Namun, apakah sistem ini sudah tepat? Nyatanya, sistem ini justru menurunkan harapan-harapan bagi siswa-siswa yang bersungguh-sungguh dan bermimpi besar. Argumentasi. Kalau dilihat bagaimana kondisi sekolah-sekolah di sekitar kita, sekolah favorit menawarkan fasilitas yang lebih baik daripada sekolah yang kurang favorit, baik dari segi sarana dan prasarana sampai guru-gurunya. Selain karena namanya, banyak siswa yang ingin masuk ke sekolah favorit karena berharap bisa memaksimalkan kemampuannya di sekolah tersebut. Namun, dengan adanya sistem zonasi, banyak siswa yang kecewa karena jarak rumahnya tidak cukup dekat untuk dapat mendaftar di sekolah impiannya. Dan lagi, kalau dipikirkan kembali, harapan siswa bukan sebatas masuk di sekolah favorit, melainkan berharap bisa masuk ke perguruan tinggi yang favorit juga.
Dari keadaan di lapangan, siswa-siswa dari sekolah favorit memiliki peluang besar untuk masuk ke perguruan tinggi favorit. Padahal di perguruan tinggi tidak ada sistem zonasi. Waktu masuk atau tidak masuknya berdasarkan kemampuan siswa. Nah, inilah terkadang menjadi kebingungan. Simpulan. Maka dari itu, daripada membuat sistem yang belum matang, lebih baik pemerintah berusaha memaksimalkan fasilitas dan guru-guru yang ada di sekolah. Apabila kualitas sudah baik, maka seiring berjalannya waktu, siswa pasti akan senang hati memilih sekolah yang dekat dengan kualitas yang baik. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Baik, gimana? Sudah dicermati videonya? Ya, kira-kira videonya tadi membahas apa? Teks editorial. Baik, sekarang yang bertanya. Kira-kira struktur teks editorial itu ada berapa? Ya? Tesis, animasi, Ya, sama apa? Ya? Penegasan ulang. Baik. Kita hari ini akan mempelajari atau menganalisis dan menyusun teks editorial. Ini loh permasalahan yang akan kita pecahkan pada pagi hari ini. Baik, bisa dimengerti? Bisa. Selanjutnya Ibu akan bagikan bahan ajar untuk kita jadikan sebagai pedoman kalian dalam memahami materi dan mengerjakan LKPD. Yang sudah menerima silahkan dibaca dan pahami ya. Jadi masuk terus saya selama seminggu. Silahkan dibaca dan dipahami terlebih dahulu. Dibaca dulu. Oh, belum ya? Aduh, sorry. Silahkan dibaca terlebih dahulu ya. Dibaca dulu. Dibaca pelan-pelan. Nggak usah tergesa-gesa.
Ya, Analisis LKPD ini gini ya, Bu? ya baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Priska bertanya, Bu, analisis LKPD-nya dikerjakan di sini Kak? Iya. Analisisnya dikerjakan di LKPD yang sudah terletak. Tapi harus dibaca dulu ya perintahnya. Kan dikerjakan. Nama ya. Disuruh teks editorialnya di LKPD atau di Oh iya. Temannya bertanya, ya dengar tadi nggak? Tadi dengar nggak? Dengar. Coba diulangi Rita. Tadi pertanyaannya apa? Ya. Dengar kan? Iya. Nah, ini diperhatikan. Ayo, anu apa? Monika, diulangi pertanyaannya. Nah, dengar lagi. Diulangi yang keras pertanyaannya. menyusun teks editorialnya di LKPD atau di Microsoft? Oke. Menyusun teks editorialnya di LKPD atau di Microsoft Word. Sudah dengar semuanya? Ya. Kira-kira itu juga menjadi kebingungan ya? Iya. Oke. Kalau menganalisisnya silakan dianalisis di LKPD. Kalau untuk menyusun teksnya silakan disusun pakai Microsoft Word. Sudah di-download? Sudah. Sinar apa? Bu Andari malu-malu ya kalau bertanya. Nggak mau menatap kuliahnya dia, malu dia. Apa tadi pertanyaannya sudah bagus. Kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, silakan dikerjakan. Kerjakan analisisnya dulu, baru nanti menyusunnya. Satu-satu konsentrasinya. Kelompok 1 gimana? Belum, Bu, masih belum kesimpulan. Masih belum simpulan. Berarti yang argumentasi sama tesis sudah? Sudah. Untuk mencari tesisnya ada yang dibingungkan? Nggak ada ya. Kelompok 2 gimana? Belum selesai, Bu, yang bagian tesis. Yang bagian tesis.
Kelompok 3 gimana? Bagian argumentasi. Bagian argumentasinya sudah belum? Lagi mengerjakan. Oh, lagi mengerjakan. Oke. Silakan dilanjutkan. Rita, kira-kira dari 3 struktur itu ada yang belum dipahami nggak? Ada Bu, bagian tesisnya. Nah, kita belum memahami yang bagian tesis. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Ayo, tadi apa bagian tesis? Angkat tangan yang bisa. Ya, Ryan. Aduh, masa lupa kan udah dijelaskan tadi. Tesis itu pendahuluan. Ya, tesis itu pendahuluan. Ya. Yang lainnya mungkin mau menambahkan. Kalau yang argumentasi sama yang penegasan ulang sudah paham ya? Silakan dikerjakan. Kita sudah mengerti? Sudah Bu. Dilanjut. Yuk, semangat, semangat, semangat. Oke, Bu. Semangat terusnya. Harus semangat. Si Maria ada kesulitan nggak? Bu, Ya, bagian argumentasi Bu. bagian argumentasi. Ayo, si Maria bertanya dari kelompok 2. Ayo, dari kelompok lain siapa yang bisa argumentasi? Angkat tangan. Argumentasi. Ya, angkat tangan. Ya, apa? Argumentasi itu pendapat. Pendapat. Sudah mengerti? Ya. Pendapat yang disertai dengan apa? Iya, fakta. Kan dikerjakan baik-baik. Sudah selesai menganalisisnya? Sudah, biasa. Sekarang silakan dilanjut apa kalau sudah selesai menganalisis? Menyusun, ya benar. Silakan disusun menggunakan apa? Ya, Microsoft Word. Silakan disusun dengan kelompoknya ya. Yang sudah langsung menyusunnya. Untuk objeknya silakan dicek sudah Ibu kirim ke grup WhatsApp kita. Silakan dibuka, sudah masuk? Sudah. Tadi sudah kirim ya. Tentang apa? Lingkungan sekolah. Baik, silakan dilihat dan disusun berdasarkan objek yang sudah Ibu kirim. Yang bingung bertanya. Gimana? Menarik nggak kalau dipakai Microsoft Word? Menarik. Lebih suka nulis atau diketik? Diketik, iya. Nggak capek ya? Iya.
Yo, yang mau bertanya, persilahkan yang mengalami kendala dalam menyusun. Gimana? Kelompok 2? Kelompok 2? Mau bertanya? Ada Bu. Ya. Menyusun apa nih? Yang dibingungkan nih? Bagian apa nih? Yang mana? Yang penegasan ulang itu. Nah, penegasan ulang. Yuk, kita masih bingung menyusun penegasan ulang. Tadi waktu menganalisis sudah paham. Dia bingung menyusun penegasan ulang. Mungkin ada tips dari kelompok lain? Silakan. Masih berusaha. Ayo, Yeri. Ayo, angkat tangan dulu. Yang mau menjawab. Ya, Pauline, silakan. Penegasan ulang. Silakan. Penegasan ulang itu simpulan. Ya, simpulan. Tepuk tangan untuk Pauline. Kita sudah mengerti? Simpulan sudah? Kalau si Nadia? Sudah mengerti? Baterainya masih aman nih katanya? Aman. Terus nah? Udah habis buat tiktokan ya guys? Juanda lagi Bu ya? Disusun. Jangan lupa hurufnya diperhatikan ya. Silakan konsentrasi. Sudah selesai menyusunnya? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, silahkan dikirim dulu ke Ibu. Nanti akan Ibu cek ya. Oke, sudah? Sudah. Sekarang silakan dikondisikan kelompoknya. Kita mau presentasi. Ya, presentasi setiap kelompok. Untuk yang presentasi pertama dari kelompok 1, 2, atau 3. Tapi Ibu pilih kelompok 1. Ya, kelompok 1 dulu. Kelompoknya siapa? Yeri. Yeri. Bahasa Indonesia. Prestasi. Tepuk tangan. Ya, silakan presentasi kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Warna Wulandari, Yeri, dan Monika. Silakan Yeri akan menyampaikan hasil diskusi kami. Baiklah, saya akan membacakan bagian tesis. Data. Lingkungan merupakan suatu tempat yang berada di luar atau dapat dikatakan berada di sekitar makhluk hidup. Analisis. Paragraf di atas merupakan sebuah tesis karena berisi tentang isu atau permasalahan yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Karena lingkungan yang bersih akan sangat memberikan dampak yang baik bagi seluruh warga sekolah dan sekitarnya. Simpulan. Jadi berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa kebersihan lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab seluruh warga di sekolah. Bagian 2, argumentasi data. Menjaga kebersihan di sekolah merupakan sesuatu yang penting. Sebab
Dengan begitu akan tercipta lingkungan yang sehat dan nyaman. Analisis, paragraf di atas merupakan bagian dari struktur teks editorial bagian argumentasi. Mungkin simpulan. Jadi berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan, pihak sekolah akan mengadakan lomba kebersihan. Selain itu akan diadakan kegiatan pembuatan pupuk kompos dan belajar untuk mengelompokkan sampah sehingga akan terwujud masyarakat yang sadar akan kebersihan lingkungan serta budaya. Bagian penegasan ulang pendapat data. Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut tertentu diharapkan para siswa akan semakin sadar betapa pentingnya merawat serta menjaga lingkungan. Analisis, paragraf di atas merupakan bagian penegasan ulang yang terdapat paragraf terakhir. Simpulan, jadi berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa paragraf penegasan ulang selain berupa simpulan, isi paragraf juga berisi saran yang membangun sebuah perubahan ke yang lebih baik. Mungkin hanya ini yang kami sampaikan. Siapa yang ingin bertanya silakan. Apa alasan kalian memilih paragraf pertama sebagai tesis? Ya, terima kasih atas pertanyaannya yang sudah diberikan kepada kami. Kami akan menjawab. Menurut kami, paragraf pertama sebagai tesis karena berisi tentang permasalahan yang sedang diperbincangkan. Sekian presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Silakan dilanjutkan kelompok 2. Bahasa Indonesia. Prestasi. Yang ditunggu-tunggu ya. Kelompoknya siapa? Kelompok Sinaria, Nika sama Rita. Semua ya? Iya. Silakan. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sebagai operator dan teman saya Sinar sama Rita. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan Sinar. Tesis bagian analisis. Paragraf tersebut merupakan bagian dari struktur tesis. Teks editorial yang terletak di bagian ke-6, kumpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam bagian struktur teks berbicara tentang isu yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat luas. Pada paragraf tersebut menggunakan isu Mengenai kenaikan harga gas. subsidi. Suaranya ada keras ya. Ayo lanjut. Ya, bagian argumentasi. Argumentasi. Bagian argumentasi. Datanya pengetahuan siswa sangat luas. Namun pemerintah mengatasi materi pembelajaran yang diujikan pada saat ujian nasional. Kumpulan. Jadi paragraf tersebut termasuk struktur argumentasi karena terdapat bagian kumpulan penegasan ulang. Data pemerintah harus tanggap terhadap kegiatan penyelenggaraan ujian nasional. Karena kampus sudah memberikan perhatiannya lebih terhadap anaknya untuk mempersiapkan ujian nasional.
Bagian analisis paragraf di atas Paragraf di atas merupakan paragraf penegasan ulang daerah di dalamnya berisi pendapat dan penyusunan teks editorial simpulan. Jadi berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa paragraf di atas termasuk struktur penegasan ulang karena berisi kumpulan yang terletak di bagian paragraf paling akhir. Silakan teman-teman yang ada pertanyaan, kami persilakan. Silakan yang bertanya atau memberikan saran. Ya, kami ada sedikit masukan dari kelompok 1 bahwa di bagian argumentasi perlu disertakan fakta untuk mendukung pendapat yang disampaikan. Mungkin hanya itu yang saya masukkan. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Untuk kelompok 3 ini mempresentasikan yang hasil menyusun teks editorialnya ya. Kita tunggu hasilnya dari kelompok 3. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Selamat pagi semua. Pagi. Kami dari kelompok 3 Perhatikan saya. hasil kerja sama-sama yang akan yang terdiri atas saya sendiri dari kantor dan lain sebagai silakan pada Kebersihan lingkungan di sekolah. Lingkungan merupakan suatu tempat yang berada di luar atau dapat dikatakan berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan menjadi tempat bagi makhluk hidup tinggal, tumbuh dan melakukan setiap aktivitas dan kegiatan. Melestarikan lingkungan adalah merupakan yang harus dilakukan oleh setiap orang, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Setiap orang memiliki peran masing-masing dalam menjaga, melestarikan, bahkan menyelamatkan lingkungan, yang tentu saja berdasarkan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Salah satunya adalah di lingkungan sekolah. Setiap warga sekolah memiliki tanggung jawab untuk menjaga serta merawat lingkungan, mulai dari kepala sekolah, guru, dan siswa. Menjaga kebersihan di sekolah merupakan suatu yang penting, sebab dengan begitu akan tercipta lingkungan yang sehat dan nyaman. Dengan begitu akan mendorong setiap siswa untuk belajar dengan semangat dan sungguh-sungguh. Bayangkan saja apabila lingkungan yang digunakan belajar tidak bersih, sudah dipastikan setiap orang tidak akan merasa nyaman. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman tidaklah mudah. Hal ini harus didukung dengan peraturan atau tata tertib guna menjaga dan mendisiplinkan warga sekolah dalam menjaga dan merawatnya. Selain itu, sekolah dapat membuat beberapa perlombaan mengenai kebersihan yang diperuntukkan setiap kelasnya. Hal tersebut akan mendorong siswa untuk lebih rajin melaksanakan kegiatan seperti piket kebersihan dan lain sebagainya. Selain kegiatan yang telah disebutkan, rasanya akan bagus apabila sekolah membuat kegiatan sekolah peduli dan berbudaya, seperti melakukan penghematan daya atau energi, belajar membuat pupuk kompos, belajar mengelompokkan dan mengelola sampah, serta melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan. Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut,
presentasi dari kami. Jika ada yang bertanya, kami silakan. Silakan yang mau kasih pertanyaan, mau kasih saran, atau mau kasih pendapatnya, argumentasinya, dipersilakan. Yuk, dari kelompok 1, 2, atau 3. Angkat tangan yang mau memberikan masukan. Ayo Yeri. Cerita. Sudah jelas Bu. Oh, sudah jelas. Sudah bagus. Sudah bagus. Yo, sudah bagus. Dan ini dapat kami sampaikan sekian dari kami. Baik. Gimana? Sudah semuanya? Sudah luar biasa ya. Tadi ternyata selain kita bisa menganalisis teks editorial, kita juga sudah bisa menyusun apa? Menyusun teks editorial. Baru aja tadi dibacakan ya. Gimana menurut kalian tadi? Sudah? Sudah apa? Sudah jelas. Terus ada lagi? Ayo. Selain jelas, apalagi Surya? Sudah paham. Terus ada lagi? Sudah. Saya sudah bisa dulu ya. Baik. Oke. Sekarang Ibu akan menyimpulkan hasil dari diskusi sampai presentasi kita tadi ya yang sudah kita lakukan. Baik. Ibu melihat anak-anak Ibu ini sudah sangat luar biasa ya, sudah bagus dalam menganalisis. Tadi terbukti dari hasil dari yang sudah dipresentasikan. Dari kelompok lain juga sudah menanggapi ya. Struktur teks editorial tadi dibagi menjadi tiga. Sudah jelas ya. Ada apa Krisna? Tesis, argumentasi, penegasan Iya, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Kalau kita menyusun sebuah argumentasi, itu harus disertakan sebuah fakta. Selain kita memaparkan pendapat, kita harus menyertakan fakta. Ya. Kalau untuk tesis pasti terletak di awal, ya paragraf. Kalau penegasan ulang pasti terletak di akhir. Pintar. Untuk kelompok terbaik hari ini yaitu kelompok 1, 2, dan 3. Tepuk tangan. Senang nggak menjadi kelompok yang terbaik? Senang. Kalau kalian perhatikan pasti bisa mengerti. Tadi dalam menganalisis sudah jelas ya. Baiklah. Oke. Sekarang kita sudah sampai ke tahap evaluasi ya. Tahap evaluasi ini kalian akan dibagikan apa ya? Untuk linknya sudah Ibu kirim di grup WhatsApp kita tadi ya. Silahkan dicek. Mungkin ada teman-teman yang belum ngecek, silahkan dicek terlebih dahulu. Linknya sudah masuk? Sudah. Tuh, Sinaria kelihatannya bahagia dia kalau udah disuruh mengerjakan evaluasi ya. Oke, silakan dicek, habis itu dikerjakan ya. Dikerjakan untuk evaluasinya. Evaluasinya tetap menganalisis dan menyusun. Untuk objeknya juga sudah dikirim, bisa dicek ya. Silakan.
pembelajaran selanjutnya kita akan belajar menyusun surat lamaran pekerjaan. Pasti penasaran kan? Ya, karena setelah lulus sekolah semuanya pasti akan membuat surat. Jangan sampai tidak masuk karena akan ketinggalan. Kira-kira ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini cukupkan sekian. Silakan yang mau memimpin doa siapa? Iya. Baiklah, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan memimpin doa kita menggunakan agama Kristen. Doa mulai. Tuhan, sekarang benar kami sudah selesaikan. Terima kasih atas semua penyertaan yang telah Kau berikan. Hanya ini doa kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sahabat